Gimana guys? Enak-enak kan makanannya? Ini semua adalah makanan khas masyarakat Karo tuh. Ada tasak telu, ikan mas arsik, dan beberapa makanan yang biasa disajikan ketika upacara adat. Penasaran guys? Stay tune terus ya. Putri, Iya? kamu nggak tahu sama iguana? Enggak lah kak, kan lucu nih lihat nih, dia lagi makan. Kayak hewan purba. Kayak dinosaurus. Iya. Nah, bener. Putri, kamu tahu nggak kalau iguana ini adalah hewan yang berdarah dingin? Hah? Maksudnya kayak yang di film-film gitu? Film gimana maksudnya? Itu loh, film yang pembunuh berdarah dingin. Beda. Kenapa iguana dibilang berdarah dingin? Kau pegang deh badannya. Kenapa? Hangat kan? Iya. Panas kan? Iya. Nah, Oh, iya. ini salah satu bentuk adaptasi iguana untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Oh. Tuh kan dia mau berjemur, lihat deh. Berjemur Iya, kan? bener-bener. Nah. Kak, ada yang nganggurin tuh. Siapa? Guys, selamat siang. Aduh, sampai lupa nyapa. Lagi asik nih ngobrol sama Putri sambil main iguana. Kalian suka iguana nggak? Suka? Nah, yang satu ini juga pasti kalian suka. Liputan yang keren-keren lah. Nih, udah disiapin sama teman-teman dari tim, tahu nggak sih? Karena mendingan lihat ya, udah nungguin tuh liputan keren-kerennya. Nah, beda lagi atau yang sama kayak tadi nih? Beda dong. Kita kasih makan lagi. And I doubt if it ever could. Not like you hold me, hold me. In the night, through the thick and thin. Something wrong, we're driving your car. Speed so fast, felt like I was drunk. Kita mulai dari yang satu ini ya guys. Ini namanya tasak telu. Tasak telu diambil dari bahasa Karo, yang artinya 3 jenis masakan tuh. Ada ayam buras dengan bumbu khusus, cipera, dan sambal getah. Had a feeling that I could be someone. Pada awalnya, makanan ini hanya disajikan ketika ada upacara adat Karo. Namun saat ini sudah mulai banyak yang jual tasak telu di sekitar kota Brastagi. Buat yang muslim, tentu aja dilarang ya. Soalnya salah satu bahan untuk membuat tasak telu ini adalah darah ayam tuh. She wanted more from life than you could give. Tapi di beberapa warung muslim di sini guys, darah ayam diganti dengan hati ayam agar makanan ini bisa dinikmati kalian yang beragama Islam guys. Salah satunya di Desa Raya Kecamatan Brastagi ini. Di sini tasak telunya dijamin halal. Hahaha. Kalau nggak percaya, yuk kita langsung lihat cara pembuatannya aja. Pertama, kita buat ayam buras dengan bumbu khususnya dulu ya. Ini dia bahan-bahannya. Ayam buras, batang sereh, bawang putih, daun jeruk, tomat, daun bawang, dan seledri. Kalau dilihat-lihat sih, makanan ini mirip dengan sop ayam biasa ya guys. Sekarang kita buat ciperanya. Cipera sendiri diambil dari nama tepung yang terbuat dari jagung tua tuh. Tepung ini digunakan untuk mengentalkan kuahnya. Selain tepung cipera, ada beberapa bahan khusus yang harus kalian tahu tuh guys. Seperti sisaan tulang ayam dan asam cikala ini nih. Tulang ayam yang tidak terpakai pada masakan sebelumnya digunakan pada masakan ini untuk dijadikan bahan kuah kaldu tuh. Tulang ayam dimasak dengan bumbu yang sudah dihaluskan, lalu tambahkan santan dan aduk searah seperti ini nih. Setelah mendidih, baru deh kita masukin ciperanya. Selain untuk mengentalkan kuah, cipera ini ternyata memiliki aroma yang khas tuh, yang membuat makanan ini berbeda dengan yang lainnya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin jamur tiram dan potongan daun bawangnya. Cipera ini harus selalu diaduk tuh guys. Soalnya kalau nggak diaduk, akan mudah gosong dan pastinya akan merubah rasanya tuh. Nah, kalau yang ini namanya sambal getah. Sambal getah ini merupakan sejenis sambal khas Karo tuh. Hanya saja banyak bahan yang berbeda pada sambal ini. Penggunaan biji asam, kulit asam cikala, andaliman, dan hati ayam rebus inilah yang menjadi pembeda. Hati ayam yang sudah direbus inilah yang menjadi pengganti darah ayam.
yang umumnya digunakan pada pembuatan sambal getah. Hati ayam digunakan untuk menguat rasa dan juga mengentalkan sambal khas Karo ini tuh. Wah, udah jadi semua nih guys tasak telunya. Sekarang waktunya kita cicipin ya. Meskipun tampilannya kurang begitu cantik, tapi rasanya juara guys. Pokoknya makanan ini kuat banget aroma dan rasa bumbunya. Satu porsi tasak telu harganya 20.000. Kalau satu ekor ayam harganya Rp120.000. Maklum guys, ayam buras di sini emang harganya lumayan mahal. Tapi ada yang tahu nggak sih guys, apa itu ayam buras? Tahu nggak sih apa itu ayam buras? Ayam negeri kali? Ayam negeri? Mungkin. Kenapa ayam negeri? Soalnya nggak ada di Indonesia. Soalnya? Nggak ada di Indonesia Oh, jadi kan? kalau ayam negeri itu berarti ayam luar negeri Ayam ya? kampung. Oh, ayam- Apa tadi manggil tahu nggak sih? Gitu ya? Iya, tahu nggak sih? Kita nonton ya? Iya, Terima suka nonton. kasih. Tahu nggak sih apa itu ayam buras? Ayam apa? Buras. BURAS, buras. Ayam buras. Oh, oh. Buras. Buruk sekali. Semalam aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat buruk pula baginya. Ya, ayam buras itu dari kata-kata buras itu sebenarnya kependekan dari bukan rasa. Jadi sering disebut nama lain daripada ayam kampung. I can tell your love no more, 'cause I Nah, jelas kan guys? Jadi ayam buras ini adalah ayam kampung alias Gallus domesticus tuh. Hanya saja penggunaan kata buras masih dipakai di beberapa daerah saja, salah satunya ya di Karo ini nih. Ayam kampung merupakan keturunan ayam hutan merah atau Gallus guys. Ayam ini digolongkan ke dalam suku Phasianidae, suatu kelompok burung yang memiliki tubuh besar yang banyak menghabiskan waktu di permukaan tanah. know your business, love. Uniknya, bulu pada jantan lebih indah dibandingkan pada betina tuh. Ada yang tahu nggak kenapa? Pada saat musim kawin, pejantan akan memamerkan keindahan bulunya untuk memikat sang betina tuh. Lucu kan guys? Balik lagi ke ayam kampung guys. Ayam jenis ini sudah dikenal sejak zaman kerajaan Kutai tuh. Dahulu, ayam kampung merupakan salah satu jenis persembahan yang diberikan oleh masyarakat untuk kerajaan tuh. Seiring perjalanan waktu, ayam ini juga digunakan untuk berbagai masakan Indonesia. Ayam kampung memiliki daging yang lebih kenyal dan memiliki lemak yang lebih sedikit dibanding ayam broiler. Bahkan bagian daging dada ayam ini termasuk makanan utama atlet binaraga tuh. Terdapat 19 jenis protein dan asam amino yang baik bagi tubuh guys. Nah, kalau ini namanya cimpa jagung guys. Cimpa ini merupakan salah satu makanan khas Karo yang biasa dibuat untuk camilan ketika ada saudara yang berkunjung ke rumah tuh. Rasanya enak banget guys, mirip-mirip sama bakwan jagung. Tapi yang ini lebih manis karena ada tambahan susu guys. Bersihkan bambunya pakai daun sibagauri ya guys. Daun dan batangnya memiliki tekstur yang kasar sehingga mampu membersihkan bagian dalam bambu. Tuh lihat, bersihkan guys. Lanjut guys, masukkan daun pisang yang sudah dijemur ke dalam bambu. Sekarang baru deh kita racik cimpanya. Ada jagung, gula merah, dan susu kental manis ya guys. Masukkan adonan ke dalam bambu. Jangan terlalu penuh ya guys. Tutup bagian atas bambu menggunakan tongkol jagung yang sudah dilapisi daun pisang. Bakar deh. Live your life and stay young on the floor. Hore! Dah jadi guys. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari cimpa jagung ini ya guys. Kan jagung merupakan salah satu sumber makanan berkarbohidrat pengganti nasi tuh. Selain itu, kandungan mineral seperti fosfor, magnesium, mangan, seng, dan zat besi sangat baik untuk tubuh kita. Ngomongin soal jagung, kalian tahu nggak apa itu tongkol jagung? Tahu nggak sih apa itu tongkol jagung? Keripik kali? Keripik. Ferdinand, apa itu tongkol jagung? Jagungnya tuh di Jagungnya tuh di sini gitu ya. Dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Melihat yang selingkuh, sakitnya tuh di sini. Pas kena hatiku, sakitnya tuh di sini. Kau menduakan aku.
mau nanya nih, tahu nggak sih apa itu tongkol jagung? Batang jagung. Batang jagung. Hei, Tongkol jagung itu yang jagung yang kecil itu kali ya? apa tuh jagung kecil-kecil? Enggak, maksudnya anakan jagung itu yang Anaknya jagung. Oh. Tongkol jagung itu adalah merupakan tempat di mana bulir terletak yang merupakan bagian kelamin betina bunga jagung. Jagung merupakan salah satu makanan penghasil karbohidrat terpenting di dunia guys. Bahkan di Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung digunakan sebagai makanan pokoknya tuh. Jagung pertama kali ditemukan sekitar 7.000 tahun yang lalu di Gua Guyala Nazquit di Meksiko. Di gua ini ditemukan sisa-sisa tongkol jagung tuh. Jagung sendiri masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16. Menurut Tini Lombard, jagung merupakan kependekan dari Jawa Agung. Sedangkan di Indonesia bagian timur, jagung disebut milu. Milu sendiri diambil dari bahasa Portugis yang artinya jagung. Jagung merupakan tanaman semusim. Dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan, jagung sudah siap dipanen. Karena waktu yang singkat inilah, lahir istilah seumur jagung. Hahaha. Jagung merupakan tanaman berumah satu atau monoecious tuh. Maksudnya gini guys, bagian bunga jantan dan betinanya terletak pada satu tanaman. Bunga jantan terletak di bagian terminal atau di ujung. Sedangkan bunga betinanya berupa tongkol tuh. Jadi udah paham ya guys, sama yang namanya tongkol jagung. So, jangan salah lagi ya. Hahaha. Nice to meet you. Kita balik lagi ke Cimpa ya guys. Sekarang kita buat Cimpa unung-unung dan Cimpa tuang yuk. Heaven sent, saw you there. Kedua makanan ini biasanya dibuat masyarakat Karo ketika ada upacara-upacara tertentu aja tuh. Misalnya, selamatan rumah baru. Dan guys, nggak semua orang bisa bikinnya. Tradisi ini dinamakan sangkap geluh. Jumlah cimpa yang dibuat minimal 11 ya guys. Namun bisa lebih, tergantung jumlah keluarga terdekat kita ya. Ini dia bahan-bahannya. Yang unik adalah penggunaan daun singkut untuk membungkusnya tuh. Daun singkut ini hanya ada di sekitar hutan. Karena jumlah pohon yang tidak terlalu banyak, bisa diganti dengan daun pisang ya guys. So it's gonna be forever, or it's gonna go down. Guys, lihat tuh. Untuk mengulek bumbu, masyarakat Karo biasa menggunakan batu. Dan juga batu kelapa yang sudah dibersihkan bagian daging kelapanya guys. Cara ini juga hanya terdapat di sebagian daerah Karo aja guys. I know it's pretty clear. Sekarang kita buat isiannya ya. I can shake it, Gongseng kelapa yang sudah diparut. Masukkan semua bahan ya guys. boom that all the boys chase. Potong dulu daun singkutnya guys. Bersihkan, kasih minyak sayur deh. Supaya adonannya nanti nggak lengket. Kalau aku sih, maunya lengket aja terus sama kamu. Iya, kamu. Lipat seperti ini dan ikat kedua ujungnya. Them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Nah, cimpa udah siap dikukus nih. Kurang lebih 30-45 menit guys. Tada! Cimpa unung-unungnya sudah matang nih. Rasanya pas guys. Isinya manis, berpadu kulitnya yang gurih, dilengkapi aroma daun singkutnya yang khas. Lengkap. Kayak kamu di hidupku guys. Iya, kamu. So if that's what you're into, then Nah, kalau yang ini namanya cimpa tuang. because you know I'm all about. Sesuai namanya, cimpa yang satu ini dimasak dengan cara dituang ke wajan tuh. Kalau dilihat-lihat, cimpa ini mirip sama kue cucur ya guys. Kue ini biasa disajikan ketika ada acara tahunan atau pesta kampung. Namun sayangnya, cimpa tuang ini sekarang sudah semakin jarang ditemukan. Padahal, kalau dilihat dari cara masaknya, cimpa inilah yang terbilang paling simpel tuh. Guys, abis ini kita bahas tentang ikan yang menggemaskan ini ya. Jangan ganti channel dulu loh.